Nah, kita tadi ngomong zaman PKI atau zaman Orde Lama, itu saya sudah menciptakan suatu tarian yang notabene adalah tarian yang yang waktu itu adalah terkenal, bukan di Banyuwangi aja, seluruh Indonesia bahkan internasional. Saudara, bersama saya sekarang ada seorang tokoh. Beliau bisa dibilang seniman, tapi juga bisa dikategorikan sebagai sejarawan. Beliau ini seorang tokoh, tapi jarang sekali yang kenal, apalagi anak-anak milenial. Beliau ini namanya, sebutannya Pak Slamet Menur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pernah mendengar ada lagu-lagu pengiring tarian, ya, itu sebetulnya beliau ini banyak menciptakan. Jadi hampir terjadinya setiap pergantian masa atau ada peristiwa tertentu, beliau abadikan dalam bentuk gending, dan gending itu biasanya untuk ngiringi tarian. Salah satu yang saya ingat pernah ada lagu Lintang Kemukus. Nah, kemudian pernah ada beberapa lagu yang saya lihat catatannya yang beliau simpen, ada tarian yang diciptakan orang lain kemudian dimintakan gending sama dia menciptakanlah, termasuk pada zaman PKI. Nah, supaya kita tidak buta sejarah, biar orangnya langsung mengenalkan. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam Pak, warahmatullahi wabarakatuh. berapa banyak aransemen musik yang sampai ciptakan untuk ngiringi gending itu berapa banyak? Nah, ini kami luruskan ya. Sebetulnya ini yang menciptakan lagu-lagu itu bukan saya, cuma saya ini ditunjuk oleh teman-teman yang notabene dia adalah pencipta lagu. Saya ini didapuk untuk menciptakan tariannya. Oh, terbalik. Jadi tariannya. Nah, kita tadi ngomong tahun sebetulnya lagu Genjer-Genjer itu diciptakan pada tahun 1942 oleh Bapak Muhammad Arif. Kemudian setelah beberapa tahun, tahun 65 itu Genjer-Genjer itu mulai terkenal. Padahal ciptaannya itu tahun 42. Tapi terkenalnya itu tahun 60 ke atas sampai tahun 65. Kemudian tahun 1962 saya ciptakan, dan tarian saya ciptakan, terus saya latih kemana-mana, bahkan ke Jakarta juga, itu sudah mulai dikenal. Sehingga zaman itu adalah zamannya Bung Karno kan. Iya. Pada waktu itu kalau ada tamu dari luar negeri, terutama tamu-tamu dari non-blok ya, RRT, Vietnam dan lain-lain, itu tarian Genjer-Genjer ini mesti diundang untuk menarikan tarian dan lagu. Dan pada waktu itu lagu Genjer-Genjer itu karena populer itu dibawakan oleh Bing Slamet. Terus Ida Royani, terus banyak artis-artis zaman dulu itu banyak yang melakukan lagu Genjer-Genjer. Padahal di samping itu banyak lagu-lagu Banyuwangi, termasuk yang laris Genjer-Genjer legendaris itu ya. Jadi zamannya Bung Karno itu sudah muncul itu. Ketika tarian itu diundang ke Jakarta atau kemanapun, itu pakai penari dari lokal atau penari mana? Dari sini. Penarinya anak-anak daerah. Dari Banyuwangi. Sampai yang latih. Ya, penabuhnya saya ikut juga nari. Jadi penabuhnya juga dari Banyuwangi. Jadi satu grup. Pada waktu itu kan angkutan termurah kan kereta api sepur. Jadi rame-rame naik kereta api. Pak Slamet, selain tarian Genjer-Genjer yang melegenda itu dengan lagunya yang seperti itu, apalagi karya Pak Slamet yang jarang orang kenal bahwa itu karyanya Pak Slamet? Itu gini, setelah lagu Genjer-Genjer, kemudian saya ciptakan tarian Nandur Jagung.
Setelah genjer-genjer itu. Ya setelah genjer-genjer. Ya mungkin teman-teman barangkali ya belum mengenal lagu Nandur Jagung. Kalau lagu genjer-genjer saya kira sudah mengenal. Nandur Jagung itu ya Nadanya pendampingnya lagu genjer ya tuh. Nandur jagung ditandereng pinggire kono saben dina bapakane ada nandur jagung perujuke dalam emas kaya sutra ijo mandane besok ngondo isun uyanono. Itu salah satu bait Nandur Jagung. setelah Jadi tahun berapa itu, Pak? tahun 60-an. Setelah itu kemudian saya ciptakan tariannya, terus akhirnya mengiringi tarian genjer-genjer itu. Kemudian karya lain yang ada muatan sejarahnya kayak itu kan ada sangkut pautnya dengan zaman PKI ya. Ya. Kemudian karya lain yang Pak Slamet ciptakan yang ngeri kira-kira ada perubahan zaman waktu itu apa kira-kira? Ya gini, saya kan dalam Orde Lama itu zaman Lekra itu, Iya, Lekra. saya ada 3 tarian, yaitu genjer-genjer, nandur jagung, Iya. terus seduluran. Seduluran itu tarian muda-mudi yang nanti saya pada waktu perubahan itu saya ganti dengan tarian Padang Bulan. Oh, tarian Padang Bulan asalnya dari sana, kemudian dirubah namanya gitu. Enggak, sebetulnya enggak saya rubah untuk mengimbangi. Saya bersama dengan Pak Wim Arimaya. Pak Wim Arimaya. Ya, itu pernah saya ajak untuk menggandeng untuk ini tarian Padang Bulan. Mungkin kan sudah dikenal kan Padang Bulan. Itu satu-satunya ciptaan saya setelah perubahan itu tahun 66. Sudah berapa banyak sih Pak tarian yang sampean ciptakan karena orang nggak ngerti ternyata beliau ini adalah koreografer gitu loh. Ya. Pencipta tari. Ya. Yang tahunya sekarang kan banyak pencipta juga nggak kenal. Sebetulnya kan Pak, banyak tarian yang saya ciptakan cuma orang-orang kan tidak mengetahui Betul, ciptaan betul. siapa. Soalnya saya tidak pernah mencantumkan ini yang saya. Dan yang kedua setelah Padang Bulan sama bersama teman itu menciptakan Jaran Goyang. Tarian Jaran Goyang. Iya. Itu yang sekarang terkenal itu Iya. itu karyanya mana? Tahun Iya. berapa itu Jaran Goyang itu? 66. Tari Jaran Goyang diciptakan oleh Pak Slamet Menur tahun 1966. Iya. Catat itu, ya. Jadi Kalau ada yang tahun 66 itu saya ada 2 tarian. Nggih. Padang Bulan, Jaran Goyang. Setelah itu baru beruntun tarian Jaring Kambang, Tanduk Majeng, Tanduk Majeng, bahasanya bahasa Madura, ngapotek itu. Terus tarian ini Nyebar Jolo, Layangan Pedot. Pernah dengar nggak tarian itu? Layangan Pedot itu juga saya ciptakan. Pak, Pak Slamet, totalnya berapa karya tari yang sudah pernah sampean bikin? 12. 12 tari. Ada nggak itu yang diklaim atau diakui bahwa itu Banyak diciptakan? pernah itu, tapi saya diam saja. Tapi setelah diberitahu oleh teman-teman saya, akhirnya dia minta maaf pada saya.
Sempat diklaim oleh yang lain bahwa itu ciptaannya, ternyata ciptaannya Pak Slamet. Termasuk yang saya baru tahu itu tari jaran goyang sampai sekarang masih dibawakan. Nah, ini khususnya untuk pemirsa sama anak-anak generasi milenial. Kenapa ini harus diungkap? Supaya kita tidak buta sejarah. Kita bisa menempatkan sejarah pada porsinya. Karena seni itu akan abadi, begitu Pak ya? Nah, saya kira ya maaf ya, kalau Pak Sauni almarhum itu sudah tahu. Pak Mitra sendiri sudah tahu. Terus Pak Sayun itu malah sering ke rumah itu untuk menganu ilmu. Bagaimana saya kok bisa menciptakan, bagaimana saya bisa melatih. Padahal pada waktu itu belum ada notasenya, belum ada. Jadi lagu Banyuwangi itu tidak ada notasinya dulu. Soalnya zaman dulu itu hanya ngelatih ini nani nunino. Notasinya itu aja Pak? Oleh satenong, nah itu antara lain gitu. Tapi sekarang kan zaman modern dan lagu Banyuwangi dikasih notasi itu awal 70 oleh Pak Mahfud, Pak Basir, Pak Indro Wilis ini yang memberikan notasi lagu-lagu Banyuwangi. Tiga orang pertama. Ya itu. Pak Slamet, yang saya tahu dulu ketika Pak Andang menciptakan lagu Perawan Sunti, ya, Kembang Petetan juga sempat bermasalah dengan aparat penegak hukum. Kemudian banyaklah seni kita yang kemudian menjadi kontradiksi, menjadi benturan dengan politik gitu. Terus di sini Pak Slamet pernah menciptakan tarian genjer-genjer yang notabene waktu itu sampai sekarang bahkan orang tidak begitu leluasa berani menyampaikan karena dianggap itu adalah lagu kiri gitu. Nah, ketika sampai menciptakan tarian itu pernah bermasalah nggak dengan aparat penegak hukum waktu itu Pak? Kalau waktu itu memang saya ini juga termasuk kelompoknya Pak Andang, Pak Basir itu kelompok dari Lekra. Jadi ya juga bermasalah. Cuma sekarang ini saya juga itu kan antara 65 ya. Ya 65. Kemudian tahun 66 saya ini direkrut oleh orang-orang LKN. LKN apa itu Pak? Lembaga Kesenian Nasional miliknya partai PNI pada waktu itu. Ditarik ke sana. Ya, jadi saya ditarik ke sana, kemudian saya diberi kekuasaan untuk menciptakan apapun yang unek-unek saya. Ya, termasuk itu tadi itu. Untuk kebebasan berekspresi. Iya, jadi LKN. LKN. Jadi saya menciptakan tarian Padang Bulan. Nah, tarian Padang Bulan itu saya ciptakan karena pada waktu boom itu adalah tempat rekreasi yang favorit ya. Betul. Tempat rekreasinya anak-anak muda pada waktu itu. Anak-anak muda itu kan biasanya kan membutuhkan apapun yang kita lakukan ya. Ya untuk itu kemudian saya menciptakan tarian ini Padang Bulan, tari pergaulan. Jadi kemudian tari pergaulan sudah saya ciptakan. Kemudian mungkin Bapak tahu nggak bahwa santet itu adalah Banyuwangi kan dulu terkenal dengan santetnya. Dan orang luar mengetahui santet Banyuwangi itu mematikan. Tapi bagi saya enggak. Makanya santet itu pengasihan. Ya, untuk menepis itu saya ciptakan tarian jaran goyang. Makanya di situ kan ada itu ya perempuannya kan maunya enggak mau jual mahal. Kemudian lakinya pakai guna-guna. Hakikatnya santet seperti itu sebenarnya. Ya, itu kemudian gitu. Terus tapi dengan diimbangi. Nah, waktu dilempar tutek kan dia linglung ya. Kemudian kan ada lagu Sekar senang Mondanda dari kuning nanina
na na ne na 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 nyuwun sepuro, terakhir nyuwun sepuro kan. Nah, tadi dia tuh marah melempar bahwa saya yang perempuan itu linglung, kok iya nih njaluk sepuro diangkat kemudian. Diangkat sepuro akhirnya karena dia merasa angkuh ya berpaling kan. Untuk membalas tadi tuh yang tadinya jadi akhirnya dia nyadari, oh iya karena saya seneng, dia juga ikhlas sudah istilahnya sudah sadar pada senengnya, akhirnya yuk melakukan bareng. Pada waktu itu saya bergending kusir-kusir gitu. Saya ambil air itu dari gandrung gitu. Itu sejarahnya. Sejarah gitu ya. Betul. Nah, dan selama ini orang-orang tidak mengenal saya sebagai seniman dan budayawan. Saya seorang pengusaha percetakan menur. Makanya orang-orang mengatakan Slamet Menur, bukan Slamet Sastra. Nama aslinya siapa sih, Pak? Ya, Abdul Rajat. Slamet Abdul Rajat. Slamet Abdul Rajat. Ya, itu nama asli saya. Memang betul. Tadi makanya saya ngomong ini ada masalah nggak, karena Pak Andan menciptakan lagu Perawan Kembang Petetan aja ditahan di Kodim. Itu menyangkut diri saya juga. Saya sampai Dubruber. Saya lari ke Purworejo. Itu pada waktu. Pas lagu apa? Lagu Petetan. Oh, itu gimana kok petetan bisa? Ya, itu Petetan itu diciptakan juga tarian. Hah? Sama ciptakan juga. Ada juga, cuma ini itu mengandung katanya orang ini. Iya, iya. Soalnya enggak ada, Mas. Lah, genjer-genjer tuh enggak ada. Enggak ada ideologinya gitu, mata ideologi. Termasuk coba ya, petetan. dengarkan ya lagu syair pertama. Genjer genjer nang kedokan pating geleler. Genjer genjer nang kedokan pating geleler. Tole teko putih genjer. Tole teko putih genjer. Oleh saten nong mongko sedot sing tole genjer genjer. Saiki wis digawa mulai. Tidak ada hubungannya. Nggak ada kaitannya dengan ideologi. Genjer itu adalah tumbuhan liar yang pada waktu itu orang Banyuwangi tidak mengenal itu. Tapi orang Jawa Kulon mengenal itu. Sekarang karya sampean ternyata masih banyak yang abadi yang muncul. Salah satunya tari jaran goyang masih terus dibawakan. Tapi sampai sekarang hak apa namanya? Karya cipta itu kan belum berbadan hukum. Semua ciptaan saya belum ada yang berbadan hukum. Bagaimana harapan Pak Slamet? Apakah perlu ada pihak-pihak yang membantu supaya ini ngerti tinggalannya Pak Slamet gitu? Saya memang begitu. Cuma saya mau ngomong kepada siapa? Kan gitu. Apa ya syukur-syukur kalau ada orang yang mau membantu, alhamdulillah saya terima. Misalkan ada pihak yang mau bantu. Bener nggak tarian ini ciptaannya Pak Slamet? Pak Slamet punya bukti-bukti fisik nggak ketika proses itu? Kalau fisiknya saya kira ada. Soalnya gini, makanya saya kan oleh Momo pernah diajak ke Kemarang. Iya. Saya disuruh nari ciptaan saya. Iya. Ternyata orang-orang tuh baru tahu bahwa saya ini pencipta tari. Iya betul nggak ada yang tahu. Orang taunya jenengan ini pencipta lagu malah, pencipta gending gitu loh. Ya, saya tari. Makanya saya sekarang ini sedang mendokumentasikan karya-karya tarian saya dan lagu-lagunya teman-teman yang sudah saya saya latih sekarang ini sudah matang, antara lain itu Jaring Kambang, Tanduk Majeng. Nah, Perawan Sunti. Tarian Perawan Sunti saya ciptakan tahun 71.
Perawan Sote. Dari lagunya Pak Andang. Pak. Ya. Perawan Sote metu sapa yang diketeng pundi kang disewet wanci kinangan sero kone inditane parasas oleh gagas sayangane gayo lintang gancang padangnya ngelempar sampur ini. Jadi banyaklah, makanya ini teman-teman ya, kalau ingin tahu karya saya, silakan ke Sanggar, saya ngelatih di situ. Itu semua tari sedang Pak Slamet rekonstruksi untuk dimunculkan, untuk kemudian akan didokumentasikan Ya, sebagai betul, bentuk persyaratan betul. untuk mengurus badan hukum. Pak, terakhir ya, harapan sampean terhadap generasi muda itu apa sih Pak? Ya, pertama ya, saya harapkan generasi muda itu melestarikan gending-gending Banyuwangi atau tari-tari Banyuwangi baik zaman dahulu maupun zaman sekarang. Itu yang saya harapkan. Soalnya apa? Kan kita sekarang ini banyak terpengaruh dari luar kan, apalagi ada HP itu. Ya, iya loh. Ya, makanya saya ini berusaha sekuat tenaga saya untuk melestarikan itu. Makanya saya mendirikan Sanggar. Walaupun ya usia saya sudah 80 tahun, Mbak. Usia saya sudah 8 tahun. 80 tahun sekarang. Iya. Tapi saya ingin bagaimana karya saya ini muncul gitu loh. Makanya saya mendirikan Sanggar untuk melestarikan gending-gending lawas itu. Banyak, Pak, gending-gending lawas. Kira-kira ada 100 gending tahun 50-an. Nah, pemirsa, Anda dengar sendiri, tahu sendiri bahwa beliau ternyata adalah seorang tokoh yang jarang orang kenal. Dan beliau di usianya yang 80 tahun ini masih berharap karya-karyanya bisa tampil. Ya. Selain untuk mengabadikan itu supaya bisa ditiru oleh generasi berikutnya, beliau berharap ada pihak yang membantu dia untuk memproses mengurus badan hukum. Ya. Karena bagaimanapun itu adalah sebuah kekayaan intelektual. Ya. Ya. Khususnya anak-anak generasi milenial, jangan Anda terlena oleh teknologi IT. Kekayaan seperti ini adalah kearifan lokal yang harus Anda juga kuasai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahin mana, Mas Budi, tengah-tengah. Aja dipateni sih. Iki kan Mas Budi. Iki apa cerita?